Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya. Untuk kita semua, semoga sehat walafiat, diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi segala hutang-hutang kalian. Oke, teman-teman, di video ini gue akan membahas tentang hal yang penting banget nih. Gue harap lu semua nggak buru-buru install aplikasi ini kalau nggak mau data lu tersebar atau diteror pinjol. Aplikasi apa aja itu kita akan bahas secara tuntas ya, jadi simak baik-baik. Tapi sebelumnya, gue berharap ya kalian semua sudah subscribe channel ini dan bisa mendukung gue agar gue bisa memberikan informasi tentang masalah gagal bayar pinjol. Nah, belum lama ini, gue pernah dengar cerita ya, ada yang bilang katanya yang sedang gagal bayar pinjol, saldo di aplikasi dananya tiba-tiba kesedot. Nah, transaksinya terus berhasil. Nah, dia bilang baru aja masukin uang, tiba-tiba langsung ke debit. Mungkin jalan satu-satunya ya udah hubungin ke CS dananya, tapi kata CS dananya ya disuruh lapor ke polisi. Katanya ada transaksi yang gimana lah, agak ribet lah gitu. CS-nya menjelaskannya seperti itu. Kejadian kayak gini bukan cuma sekali ya teman-teman. Gue coba cari informasi dan ternyata banyak yang bilang kalau transaksinya sudah berhasil, uangnya sudah dibalikin. Ada yang bilang ini karena link phishing atau pernah klik tautan aneh. Nah, solusinya kita harus usut akun yang terhubung dengan dana kita. Nah, ternyata banyak banget. Kadang kita suka asal klik untuk menghubungkan berbagai aplikasi ke akun dana kita. Nah, kita nggak sadar aplikasi itu bisa langsung menyedot saldo kita. Ngeri banget kan? Nah, jadi sekarang coba deh cek saldo dana lu. Di paling bawah ya, di situ ada akun terhubung. Ya udah, tinggal dihapus aja. Nah, kalau udah seperti itu, yaudah, lu boleh cek sekarang, hapus aja semua akun yang terhubung di saldo dana lu. Itu dijamin aman. Nah, jadi gini, kenapa sih data kita bisa bocor ke pinjol? Nah, bukan cuma ke aplikasi e-walletnya, ada juga cerita dari teman-teman ya, yang dia ngasih tahu ada teman yang sudah lama install aplikasi BPJS, tiba-tiba diteror pinjol. Padahal dia nggak ada pernah pinjam. Parahnya lagi, pinjol-pinjol ini sampai telepon ke HRD tempat dia kerja. Ya, jadi semenjak dia mendownload aplikasi JMO atau untuk ngecek BPJS ketenagakerjaannya, tiba-tiba beberapa pinjol telepon ke dia dan telepon ke HRD tempat dia bekerja. Padahal dia ini sudah gagal dari tahun 2023 dan sebelumnya tidak pernah ada yang nagih ke HRD. Nah, ternyata pinjol ini bisa sepintar itu. Mereka bisa melacak data kita dari aplikasi-aplikasi yang kita install. Salah satunya itu JMO. Makanya hati-hati banget ya. Mungkin biasanya tuh ngelacak di situ. Nah, gue juga pernah dengar kasus di mana orang yang resign dari kantornya ketahuan sama pinjol karena data mereka terbaca di aplikasi ini. Nah, di sini membuktikan semua aplikasi saat ini sudah mulai tersusupi oleh pinjol atau pinjol punya cara untuk mengakses data kita. Nah, jadi gini, gue ingetin sekali lagi ya, kalau lu install aplikasi di HP, pastikan linknya bener-bener dari developer resminya, dari Play Store-nya atau di App Store-nya. Bukan link phishing ya dari WA atau gimana, jangan. Dan buat yang masih punya aplikasi berbahaya ya di HP ini, mending lu uninstall aja. Nah, beberapa aplikasi yang menurut gue berbahaya yang perlu dihindari ya mungkin aplikasi BPJS. Nah, mungkin ini buat kalian sedang galbay, aplikasi-aplikasi ini mungkin dinilai agak sedikit berbahaya karena ada rawan kebocoran data. Yang pertama adalah aplikasi BPJS. Seperti yang gue udah ceritain, aplikasi ini terbukti bisa membuat data lu tersebar dan diteror pinjol. Ya. Terus yang kedua, aplikasi Score Life. Banyak yang bilang setelah install aplikasi ini, mereka sering dapat telepon dari nomor-nomor aneh bahkan dari luar negeri. Terus yang ketiga, aplikasi e-wallet seperti Dana, Flip, Saku, dan e-commerce lainnya lah. Jangan pernah simpan uang dalam jumlah besar di sana. Banyak pengintip yang bisa tahu saldo lu. Ya. Terus yang keempat, aplikasi e-commerce kayak GoPay, Shopee, Bukalapak, Lazada. Banyak kasus saldonya kesedot tanpa sebab. Bahkan kadang-kadang di situ bisa neror ke chat Gojek lu. Kan aneh ya. Terus yang kelima, aplikasi pinjol ilegal pastinya. Nah, ini yang paling penting. Kalau lu sudah tahu ada 96 pinjol legal yang diakui OJK, mending hapus semua aplikasi yang pinjol ilegal di HP lu. Satu aja aplikasi pinjol ilegal di HP lu, otomatis semua data lu bisa terbuka. Nah, terus pertanyaannya, gimana bang cara install aplikasi yang benar? Ya udah, lu cuma klik install dari home screen itu. Nah, tapi itu nggak benar-benar bersih ya. Nah, di sini lu bisa buka mungkin di clear di cache-nya atau riwayat download-nya yang masih menempel di HP lu. Yang pertama nih gua kasih tahu, ya udah lu buka pengaturan HP lu ya. Terus cari aplikasinya. Terus pilih aplikasi yang lu hapus. Mungkin di situ ada bacaan klik paksa berhenti, udah klik aja. Nah, setelah itu baru klik uninstall atau hapus aplikasi. Oke, kesimpulannya gini teman-teman. Jadi buat kalian yang masih punya aplikasi nggak berguna di HP, mendingan segera uninstall ya. Banyak orang yang diteror pinjol padahal nggak pernah pinjam. Salah satunya seperti itu.
Nah, OJK sendiri sudah menyarankan untuk melaporkan kejadian ini. Tapi menurut gue, lebih baik kita jaga diri sendiri dengan menghapus aplikasi yang mencurigakan. Ya, mungkin ya sesekali coba reset dan matikan HP lo. Ya, tujuannya untuk memutus segala sistem yang masih terhubung di HP lo. Oke, itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.